Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Jadi kalau ada orang mau melemparkan kesalahan, selalu ada yang jadi kambing hitam. Betul. Tapi kenapa nggak dipakai idiom domba hitam? Karena domba itu lucu. Oh, jadi nggak bisa dipersalahkan. Ya, tersalahkan. Dia cute dia kan domba. Ya, ngarangnya tiba-tiba nih. Jadi hari ini memang kita bukan ngomongin kambing, tapi ngomongin domba. Domba. Nah, kita kan udah mulai lihat nih di berbagai kedai-kedai rumah makan, ada sate domba, ada gulai domba. Sampai hari ini image gulai domba, sate domba itu masih gimana ya di masyarakat itu? Betul. Udah pernah nyobain sate domba? Ternyata ada info bahwa sate kambing itu banyaknya juga sebenarnya domba dagingnya. Bukan asli kambing gitu. Oh, pengetahuan baru ini. Kita juga baru tahu. Tapi bagaimana kita bisa tahu perbedaannya? Nah, ini ada ahlinya yang katanya peternak domba. Oke, jadi pasti dia yang bisa kasih tahu ngerti, kita ya. gitu. Katanya bisa mencium bau-baunya itu katanya. Iya, kambing sama domba. Iya, iya. Kalau di hidung saya baunya sama perengus. Tapi yang penting rasanya enak. Rasanya gitu, buat kita. Oke. Betul. Siapa ini tamu kita hari ini? Kita perkenalkan aja ya, langsung. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Cakep. Nonton Ngopi Ngapak membuat kita banyak berteman baik dengan orang-orang pintar. Ya, terima kasih. Mari kita belajar sejenak sama peternak domba yang tidak pernah gentar. Nah, kita perkenalkan Mas Tata dari Banjarnegara. Iya. Tata, terima kasih ya sudah hadir di acara ini. Seumuran kayaknya kita ya. Sama ya, nggak beda jauh lah, beda 1-2 tahun lah ya. Umurmu berapa? Sekarang 25, Pak. Hah? Sama kan? Nggak beda jauh. Silakan duduk. Iya. Senangnya kalau ketemu teman seumur gitu ya. Diskusinya seumur bapaknya. Tata, kamu masih muda sekali. Tapi aku dengar kamu udah S2 ya? Ya udah S2, Pak, kemarin. S2 apa ini? Kalau jurusannya itu Magister Kenotariatan. Oke, S1-nya apa? S1-nya Hukum. Hukum. Cocok Pekerjaannya? ya, cocok ya. Sekarang sibuk peternak. Oh, jadi kalau mau jadi peternak kita masuk hukum dan baru notaris. disambung ke notariat. Karena beternak itu Ujungnya membutuhkan hukum. Iya. Perkawinan domba antar domba, antar kambing. Harus lagi surat. Iya, iya. Domba itu, Pak. Iya. Harus ada Dan legalitas. kalau ada di adu domba kan kita Iya. harus Lupa bukan kambing Bukan hitam. hitam, Adu adu domba. domba. Ada domba yang sering diadu. Wah, kalau di tempat kita nggak ada, Pak. Nggak Paling ada untuk ya? dijual aja. Oke, tapi ada kompetisinya lah ya. Iya, kayak semacam kontes itu ada. Oh, kontes. Jadi bukan diadu berantem gitu ya. Itu hanya terjadi di politik aja. Adu kecantikan. Iya. Tapi kalau di peternakan nggak ada ya. Nggak ada. Oke, jadi syukurlah. Jadi sebaiknya kita bicara tentang domba daripada tentang politik. Karena di sana banyak adu domba. Adu domba. Oke, Tata. Jadi kamu peternak domba ya? Iya. Nama peternakannya apa? Namanya Kajine Farm, Pak. Kajine Kajine Farm. Farm. Kenapa namanya Kajine? Sejarahnya dulu itu sebenarnya saya kasih nama itu dari motor kesayangan, Pak. Nama dari motor kesayangan. Iya. Apa cerita motor kesayangan ini? Jadi waktu dulu Bapak kan pernah main sapi, Pak. Punya Peternak sapi. Peternak sapi, ya. Main sapi. Maksudnya peternak sapi, Pak. Iya. Nah, kebetulan ya di situ kan saya sudah ikut bantu ya, Pak. Bantu untuk di peternakan. Terus kan kita main 2 kali periode. Tapi di periode kedua kebetulan kita bangkrut, Pak. Oh, gagal ya, ini. Gagal. Ini kakek atau bapak? Itu Bapak. Oh, dari bapak. Oke, terus? Terus setelah itu kan motor saya pakai kuliah, Pak. Saya pulang ke rumah, saya balik ke kuliah lagi itu saya ngebis dulu ceritanya. Nah, naik bis. Setelah sapi tadi gagal atau bangkrut,
motor akhirnya dijual, Pak. Iya, Motormu. motor saya itu Yang dulu tadinya motornya, dikasih oleh bapak. ya saya dulu ngerawat dari ini, Pak, dari jelek sampai tambah jelek. sampai bagus, Pak. Dari jelek bisa tambah bagus ya? Iya, Oh, pokoknya dikasih aksesori. itu buat mobilitas setiap dirapikan. hari itu, Pak. Nah, Tapi harus dijual. tapi harus dijual. Karena Buat ya tambahan modal sih, Pak, untuk mengembalikan modal yang kemarin Hilang. sapi habis. habis. Kenapa habis itu? Dulu sempat sapi itu karena sama mitranya kurang ini, Pak, kurang baik. Oke. Jadi akhirnya di timbangan itu kita main dulu kan pembesaran. Jadi pembesaran itu sebelum Idul Adha kita kasih pakan yang banyak, biar nanti bobotnya semakin nambah. Nah, Nah, tapi setelah hari H pengambilan harga nggak sesuai kesepakatan, Pak. Nah, disitulah ruginya di situ. Ruginya di hubungan situ. rusak, jadi dianggap bangkrut, gagal. Gagal. Terus kamu kenapa tertarik mau memulai bahkan sampai jual motor gitu gimana? Kalau jual motor itu kan sebenarnya karena kita dulu kandang itu sudah kosong, sayang, Pak. Mau diapain lagi ini kandangnya gitu. Jadi mau diisi. Ya udah, mau nggak mau ya kita cari modal lagi, karena itu juga dulu ada beberapa uang yang kita pinjam dari salah satu bank. Harus Itu dikembalikan. dikembalikan lagi. Dan kita jual beberapa barang-barang kita, Pak. Nah, kami tadi ngobrol, biasanya kan kami kenal sapi misalnya, ini domba. Kenapa domba? Kenapa nggak kambing atau kembali ke sapi lagi? Kalau untuk kembali lagi ke sapi sebenarnya bisa, Pak. Tapi menurut kami untuk maintenance itu lebih murah. Enggak, sapi itu lebih susah, Pak. Oh, Pakannya lebih itu murah. harus Domba. benar-benar Banyak. Ya lebih besar sih Iya, badannya. karena- Iya. luminasinya besar, Pak. Oke, perawatannya susah. Ya, jadi kita memutuskan untuk ternak domba, Pak. Jadi ternak ini ternak daging ini ya, pedaging ini ya. Iya, kalau kita fokusnya ke breeding, Pak. Breeding itu Oke, yang dijual nanti anakannya Iya, atau betul. dijual kambingnya gitu, bukan untuk kayak dijual ke tukang sate atau itu bukan ya. Sebagian ada yang ke situ, tapi kita lebih fokusnya ke breedingnya itu, Pak. Pengembangbiakannya itu. Pengembangbiakan. Iya. Oke. Jadi, kalau sapi itu perawatannya dan mungkin konsumsinya untuk biaya konsumsi besar. Tapi kenapa nggak kambing? Kalau kita juga setelah ini, Pak, setelah sapi selesai, kita juga belajar, Pak, ke beberapa tempat yang memang masih linear dengan dominasi ya, Pak, dominasi kecil atau domba kambing. Kita mengkomparasikan antara beternak domba dengan kambing, ternyata lebih mudah domba, Pak, daripada kambing. Tapi kan kambing itu lebih populer, lebih biasa, di pasar itu lebih terserap. Domba kan orang masih mikir-mikir nih. Sebenarnya di setiap daerah itu beda-beda, Pak. Jadi misal di Banjarnegara itu banyak yang diserap itu domba, daerah bawah, daerah atas itu kambing, gitu, Pak. Di Cilacap atau Banyumas pun seperti itu, Pak, sebenarnya. Daerah atas atau pegunungan itu kebanyakan kambing. Tapi kalau untuk daerah bawah pasti kebanyakan domba, Pak. Mas Roni tahu nggak bedanya kambing sama domba? Tadi kita pertanyakan itu. Yang tadi satu bisa hitam, satu bisa diadu gitu ya. Tapi kita nggak tahu secara rasa apa benar itu rasanya sama atau beda sebetulnya. Kalau untuk rasa sih sebenarnya ini kemarin kita bukan penelitian ya, Pak, tapi waktu itu kebetulan di sebelah farm itu ada pas Idul Adha, Pak. Kita menyembelih, ada yang domba, ada yang kambing. Dengan umur yang sama, dengan pengolahan atau cara nyembelih yang sama dan masaknya itu sama, ternyata rasanya itu baunya lebih menyengat kambing, Pak, daripada domba. Oh, jadi domba itu baunya lebih nggak terasa. Iya, betul. Ini bau perengus itu ya. Iya, urusnya itu, Pak. Iya, iya, iya. Orang lebih suka yang nggak bau atau ada yang suka bau perengus itu? Kalau di Indonesia sebenarnya lebih senangnya nggak begitu bau gitu, Pak. Iya. Perengus. Kalau saya dulu nggak makan kambing gara-gara saya membayangkan baunya. Tapi belakangan saya baru tahu ternyata
enak ya, apalagi yang di Tegal kan banyak sekali itu, enak-enak. Dan di dekat rumah saya juga ada, namanya apa? Warung Nyamplungan atau Beringin. Beringin. Ya, oke. Jadi Mas Roni penasaran apa kalau kita bicara domba ini? Nah, jadi mungkin Kancah Sedulur mau belajar juga. Artinya ini masih muda, bisa menjadi motivasi buat Kancah Sedulur untuk belajar kalau menjadi peternak seperti apa. Nah ini gimana? Sekarang udah berapa banyak yang dikelola? Kalau sekarang itu sekitar 250 ekor. Wow. 250 ekor. Ya. Itu diawali dari berapa ekor? Itu dulu 8 ekor. 8 ekor. Ya. Butuh berapa tahun untuk mencapai 250? Itu 2 tahun lebih. Oh, nggak lama. Cepat itu. Cepet gitu. Iya. Jadi dalam 8 ekor itu berarti berapa modal awal itu untuk? 8 itu dulu kalau nggak salah sekitar 22 juta. Oh, Itu berarti harga tambahan motor itu. Harga motor ya? Oh itu ada tambahan lagi Pak. Oh, ada tambahan. Harga motor laku berapa waktu itu? Motor waktu itu 17.500. Motor apa sih ini? RE King. Oh, oke. Tapi ditambah, baru beli berapa? Modal awalnya berapa? Langsung 8 itu enggak? Langsung 8 itu. Oh, langsung 8. Kalau 8 itu pejantan berbanding betina berapa banding berapa itu? 8 berarti 1 jantan, 7 betina. Bahagia sekali tuh pejantan ya. Kita 1 lawan 1 aja udah dimarahin istri terus. Baru mau 2 aja nih Pak. Baru mau 2 aja istri udah marah-marah. Ini 7. 7. Ah, kita bawa istri kita ke sana ya. Lihat, itu 7 aja nggak ada masalah ya. Oke, jadi itu anunya ya, apa hitung-hitungannya ya. 1 pejantan, 7 betina. Tapi kalau untuk maksimal sebenarnya lebih banyak lagi Pak. Betinanya. 1 jantan itu maksimal 25 betina. Oh, kalau gitu saya nyerah, udah nggak jadi. Makanya suka dibilang susu kambing ya. Dikaitkan dengan keperkasaan gitu ya. Susu kambing. Tapi bener nggak itu ya? Atau enggak? Khasiatnya. Ya, sebenarnya lebih ke khasiatnya aja sih, Pak. Tadi sempat ngomong kalau daging kambing lebih perengus gitu kan. Kalau susunya gimana? Nah, susunya itu kita lihat sebenarnya kalau perengus atau tidaknya dari pengolahannya, Pak. SOP dari pemerahannya. Enggak, maksudnya antara domba dan kambing. Kalau domba sejauh ini di Indonesia belum ada yang... Berarti domba hanya untuk breeding dan konsumsi daging. Ya. Jadi kenapa spesifik ya? Kenapa nggak ada susu domba? Kalau susu itu kan sekarang identik di Indonesia kan kambing, Pak. Jadi ambing atau bagian susunya itu lebih mudah diperah kambing daripada domba. Oh, karena domba lebih kecil. Domba lebih, mohon maaf, putingnya lebih kecil daripada kambing. Jadi itu tenaganya seharian cuma dapat 1 gelas. 1 gelas. Jadi cap kemengnya aja. Nggak dapet ya. Iya. Nah, terus gimana? Dengan breeding tadi itu gimana? Berapa banyak yang bisa dihasilkan dalam sebulan itu? Berapa anakan? Berapa yang bisa dijual? Ini dijual per 3 bulan apa 5 bulan? Itu prosesnya berapa? Gimana itu? Bisa diceritakan? Kalau untuk breeding sendiri itu jangka waktunya lumayan panjang, Pak. Itu ibarat kita investasi. Karena kalau memang nanti anakan dari indukan ini nggak ditahan atau kita nggak beli pejantan baru, nanti kita tambah modal lagi, Pak. Jadi triknya ya anakan yang ada, yang anak yang betina kita tahan. Jadi nanti anakan yang jantan kita jual buat beli mengganti pejantan yang bapaknya. Ya, betul. Nah ini kan tadi 1 sama 7. Gimana proses ke 250 itu? Jadi dari 7 betina itu dia bisa menghasilkan berapa dalam waktu berapa bulan? Hitungannya gimana? Bulanan apa tahunan? Kalau di tempat kita itu 2 tahun beranak 3 kali. 3 tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 3 kali beranak. Oke. Itu beranak pertama pada usia berapa ini? Itu kita pelihara di 7 bulan. 7 bulan. Baru bunting. Kalau untuk bunting 5 bulan. Terus melahirkan sampai lepas nyusu atau mandiri itu 3 bulan. 3 bulan. Ini terjadi perkawinan dini ini. Iya. KPAI bisa melarang ini. Tapi kalau tadi dalam 2 tahun 3 kali, itu sekali beranak berapa 1 kambing itu, 1 betina?
berarti kalau kita asumsikan satu aja ya Pak. Iya. 8 kali 3 kan itu udah 3 kali 8 kan berarti udah 24. Nah, itu kalau satu. Satu itu bisa 8? Enggak, sekali melahirkan? 8 induk, kita 8 asumsikan induk. beranak satu aja, jangan Iya. banyak-banyak. Iya, Itu iya. Kan ada yang bisa 2 gitu kan ya. 24. Bahkan itu ada yang bisa 4 Pak. Hah? Ada yang 4. Oke, itu bonus. Bonus itu Pak. Oke. Tapi sehat semua biasanya 4-4 itu. Ada triknya Pak. Ada triknya. Apa triknya? Boleh dibuka atau tidak boleh? Boleh Pak itu. Triknya apa? Ya kita kan tahu kalau indukan itu putingnya cuma 2. Jadi kita mau nggak mau kita kasih susu sambung, susu formula. Oke. Hasilnya sama baiknya dengan yang susu ASI ini? Ya selama masih nyusu induk dan juga dikasih susu formula sih masih gantian ya. Oke, jadi ini sekarang pasarnya kemana dan siapa pembeli domba ini? Nah kalau untuk market sendiri kita biasanya lebih ke sama-sama jaringan peternak Pak. Jadi karena breeding kan itu ada grade-nya Pak. Yang pertama kita ada breeding itu sendiri, breeding atau pengembang biakan. Terus kita ada fattening, pengembangan. Terus ketika kita ada milking atau susu perah itu yang kambing perah itu. Lalu yang keempat ada pet atau kontes. Pet untuk peliharaan dan bisa untuk kontes. Jadi ada kontes yang tadi itu ya. Memang kita pernah dengar yang namanya kambing batur ya. Domba batur. Domba batur. Maaf. Tuh, belum terbiasa. Belum biasa. Domba batur. Domba batur apa yang katanya, Mas Roni tahu? Katanya disebut sebagai kontes dan harganya kalau dia menang-menang tuh bisa mencapai 60 juta per ekor. Itu benar? Betul Pak itu. Ya ibaratnya kita kalau sering menang juara sudah terbukti dengan sertifikat-sertifikat itu atau penghargaan itu kan kita sudah kelihatan teruji. Jadi harganya itu bisa tambah naik. Nggak beda sama kambing etawa. Hampir mirip. Ada yang dipercantik, ada kontes kecantikan, ada kontes gemuk gitu-gitu ya. Iya. Apa yang diadu atau dikompetisikan apa biasanya? Biasanya kalau itu dari yang pertama yang paling memang sering dilombakan dari genetika Pak, dari keturunan. Jadi itu kan standarnya ada dari surat keputusan Kementerian Pertanian. Kalau domba batur itu udah jadi domba asli Banjarnegara. Nah itu ada ini penilaiannya Pak dari telinga, kaki, badan, ekor gitu Pak. Lutut kaki gitu ya. Tunggu dulu. Ini ya sama lah burung dara gitu kan. Ada yang saya lihat di video 1 miliar nggak dilepas. Aku bilang tolol banget. Kalau saya lepas aja. Tangkap lagi. 1 miliar nggak dilepas ya. Ya mungkin karena menang-menang gitu kan lebih banyak hasilnya ya. Jadi kontes begini. Nah yang saya mau tahu, apakah sudah mulai banyak orang yang beternak domba begini atau saingannya belum banyak? Kalau untuk domba batur Pak? Bukan, domba yang diternakin sekarang ini. Sebenarnya kita kalau untuk ternak sendiri, kita sih nggak ada saingan ya Pak. Jadi kita semua peternak itu sebenarnya saling support gitu. Ya, karena kita tahu kebutuhan untuk daging sendiri Pak, kayak Bali Bull, Batik Bull itu kan banyak, tinggi banget Pak. Di Jogja sendiri sehari itu bisa 1.500 ekor Pak, nyembelih per hari. Di Jogja? Emang dijual ke Jogja, sampai ke Jogja? Ya, sampai manapun Pak. Kalau yang membutuhkan ya kita jual. Jadi ukurannya tinggi, Jogja ya. Walaupun peternakannya ada di Banjarnegara. Oke. Nah tantangannya nih, apa perbedaan kita ternak domba sama ternak kambing? Saya ambil contoh nih. Kebetulan saya join sama ada mantan kepala desa untuk kambing sanen. Tapi begitu anaknya kasih makan daun singkong mentah langsung mati. Karena ini katanya rentan sekali ya, nggak terlalu kuat, harus dikawinkan dengan kambing etawa atau kambing lokal gitu. Kalau tidak, makanannya harus dijaga, kebersihannya harus dijaga dan seterusnya. Nah kalau untuk domba, daya tahan hidupnya dan apa tantangan untuk dia bisa